Halo teman-teman inspirasi. Bayangkan jika hidup kalian berubah total hanya dalam semalam. Apa yang akan kalian lakukan jika harus menikahi seseorang yang bahkan tidak pernah kalian kenal demi menyelamatkan orang yang paling kalian cintai? Apakah kalian siap mengorbankan kebahagiaan kalian sendiri demi sebuah janji yang tak bisa kalian abaikan? Hari ini aku akan membagikan sebuah cerita penuh makna inspirasi tentang Arman, seorang pemuda sederhana yang harus menghadapi pilihan terberat dalam hidupnya, menikahi seorang wanita tua misterius demi menyelamatkan ibunya yang sakit keras. Tapi, siapa sangka, di malam pertama, kebenaran mengejutkan yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap dan mengubah hidupnya selamanya. Penasaran apa yang sebenarnya terjadi di malam itu? Tonton sampai selesai, karena kisah ini penuh pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, dan rahasia tak terduga yang akan membuat kalian tercengang. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, agar kalian selalu mendapatkan cerita-cerita inspiratif yang penuh makna dari kami. Langsung saja, yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang sepi, hidup seorang pemuda sederhana bernama Arman. Ia dikenal sebagai sosok yang jujur dan pekerja keras. Sehari-harinya, Arman membantu ibunya mengurus warung kecil di pinggir jalan desa. Desa itu tampak tenang dari luar, tapi kehidupan Arman tak seindah yang orang kira. Sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, Arman dan ibunya harus berjuang melawan lilitan utang yang diwariskan oleh almarhum sang ayah. Ibu Arman adalah wanita paruh baya yang lembut, namun tegar. Setiap hari, ia tersenyum walau di balik senyum itu tersimpan kekhawatiran tentang masa depan anak sematawayangnya. Warung kecil yang mereka kelola menjadi satu-satunya sumber penghidupan. Namun utang yang terus menumpuk membuat hidup mereka semakin terdesak. Para penagih hutang mulai datang lebih sering, membuat ibu Arman semakin tertekan. Arman yang melihat penderitaan ibunya hanya bisa menggertakkan gigi. Ia tahu, sebagai anak, ia tak bisa terus membiarkan ibunya menanggung semuanya sendirian. Suatu malam, setelah warung tutup dan hujan turun perlahan, ibu Arman duduk di kursi tua di dapur, memandangi setumpuk tagihan yang kian menumpuk. Suaranya lirih ketika berkata, "Man, ibu gak kuat lagi. Utang ini seperti jurang yang tak ada dasarnya." Arman hanya mengangguk pelan. Dalam hati, ia bersumpah untuk melakukan apapun demi menyelamatkan ibunya. Dan malam itu, takdir pun mulai mengetuk pintu mereka. Keesokan harinya, seorang lelaki berpakaian rapi datang ke warung dengan wajah datar. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Darto, seorang rentenir yang mengaku bisa membantu melunasi semua utang Arman dan ibunya. Namun, ada syarat yang membuat Arman tertegun. Pak Darto menatap tajam dan berkata, "Tapi kau harus menikah dengan adik perempuanku." Arman mengerutkan kening. Adik perempuan? Pak Darto tersenyum samar, namun ada aura dingin yang tersirat di balik senyumannya. "Iya, tapi dia jauh lebih tua dari yang kau bayangkan." Hati Arman seakan tercekat. Perasaan aneh mulai merayapi dirinya. Apa maksud dari semua ini? Hari itu, langit mendung menyelimuti desa kecil tempat Arman tinggal. Suasana warung begitu sepi, hanya suara angin yang sesekali menggetarkan tirai bambu di depan pintu. Arman duduk terpaku, memikirkan permintaan Pak Darto yang aneh dan tak masuk akal. Pikiran tentang menikahi seseorang yang bahkan belum ia kenal membuatnya resah. Terlebih lagi, kata-kata "jauh lebih tua dari yang kau bayangkan" terus terngiang di telinganya. Tak lama kemudian, Ibu Arman menghampiri, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di samping Arman, mencoba menenangkan anaknya yang terlihat gelisah. "Man, kamu kenapa? Dari tadi murung saja," tanya sang ibu dengan suara lembut. Arman terdiam, mencoba menimbang apakah harus menceritakan semuanya. Tapi ketika melihat wajah ibunya yang lelah, ia akhirnya menghela napas dan berkata, "Bu, Pak Darto datang tadi. Dia bilang bisa melunasi semua utang kita." Wajah ibu Arman langsung berubah, matanya memancarkan harapan. Benarkah? Lalu, apa yang dia minta sebagai imbalannya? Arman ragu sejenak sebelum menjawab, "Aku harus menikahi adiknya." Ibu Arman terdiam, mencoba memahami maksud dari ucapan itu. Namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, Pak Darto tiba-tiba muncul di depan warung. Ia berdiri di bawah payung hitam, mengenakan jas abu-abu dengan wajah tanpa ekspresi. Dengan langkah tenang, Pak Darto masuk ke dalam warung. "Bagaimana, Arman?"
apakah kamu sudah mempertimbangkan tawaranku? Tanyanya dingin. Arman menatap ibunya, melihat kekhawatiran yang mulai muncul di wajah wanita parubaya itu. Tapi di saat yang sama, ia juga tahu betapa berat beban yang harus ditanggung ibunya. Setelah beberapa saat hening, Arman menjawab dengan suara berat, "Aku setuju." Pak Darto tersenyum tipis. "Bagus, maka malam ini, aku akan membawamu ke rumah keluarga kami." Arman menelan ludah. Ia merasa seperti hendak masuk ke dalam perangkap. Tapi ia tak punya pilihan lain. Dan malam itu juga, Arman bersiap meninggalkan rumah kecilnya, meninggalkan ibunya yang hanya bisa menangis dalam diam. Ketika Pak Darto membawanya pergi dengan mobil hitam tua menuju sebuah rumah besar yang terletak di pinggiran desa, Arman tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Mobil tua yang dikendarai Pak Darto melaju perlahan di tengah hutan yang gelap. Pohon-pohon besar menjulang tinggi di kiri dan kanan jalan, menciptakan bayangan yang menakutkan di bawah sinar bulan. Arman duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela dengan perasaan campur aduk. Setiap kali matanya melirik ke kaca spion, ia melihat Pak Darto yang hanya tersenyum dingin tanpa berkata apa-apa. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, akhirnya mobil itu berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya kolonial. Bangunannya tua, dengan cat yang mulai mengelupas dan jendela-jendela kayu yang tampak rapuh. Rumah itu dikelilingi oleh pagar besi berkarat dan pepohonan rindang yang membuat suasana semakin suram. Arman turun dari mobil, menatap rumah tersebut dengan keraguan. Pak Darto berjalan di depan, membuka pintu rumah dengan kunci tua. "Ayo masuk," katanya singkat. Begitu Arman melangkah ke dalam, aroma kayu tua dan debu langsung menyergap inderanya. Rumah itu dipenuhi barang-barang antik dan potret-potret keluarga zaman dahulu yang tergantung di dinding. Di tengah ruang tamu, terdapat meja besar dan kursi-kursi usang. "Duduklah," ujar Pak Darto, menunjuk salah satu kursi. Arman menurut, meski rasa was-was terus menggelayut. Setelah beberapa saat, seorang wanita tua dengan tongkat dan rambut yang sepenuhnya memutih turun perlahan dari tangga. "Arman, kenalkan, ini adik perempuanku Melati," kata Pak Darto dengan nada datar. Mata Arman melebar. Wanita itu tampak seperti nenek-nenek berusia 80 tahun lebih. Kulitnya keriput, punggungnya bungkuk, dan langkahnya sangat lambat. Namun ada yang aneh. Tatapan mata Melati begitu tajam, seolah menyimpan rahasia besar. Arman merasa seperti ingin berlari keluar dari rumah itu. Tapi membayangkan ibunya yang tengah menunggu di rumah, membuatnya tetap duduk terpaku. Bu Melati dengan suara parau namun lembut berkata, "Selamat datang Arman, aku sudah lama menantikanmu." Udara di ruangan itu terasa semakin dingin, seperti ada sesuatu yang salah, namun tak bisa dijelaskan. Arman tak tahu bahwa ini baru permulaan dari kisah yang jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Malam semakin larut, namun suasana di dalam rumah tua itu semakin mencekam. Arman duduk canggung di ruang tamu, sementara Bu Melati menatapnya dari seberang meja, sesekali menghela napas berat. Pak Darto berdiri di dekat pintu, memandang mereka dengan tatapan dingin, seolah mengawasi setiap gerakan Arman. "Besok pagi kita akan mengurus pernikahan kalian," kata Pak Darto tanpa basa-basi, membuat dada Arman terasa semakin sesak. Arman ingin bertanya banyak hal. Kenapa semua ini terasa seperti jebakan? Mengapa seorang wanita seusia Bu Melati harus menikah dengannya? Tapi lidahnya keluh, hanya mampu menunduk dan menggenggam erat tangan di pangkuannya. Tiba-tiba, Bu Melati bangkit dengan bantuan tongkat kayunya dan berjalan pelan menuju Arman. "Arman, aku tahu ini sulit bagimu." Suaranya parau tapi tenang. "Tapi percayalah, aku tak seburuk yang kau pikirkan." Arman mendongak. Matanya bertemu dengan sorot tajam Bu Melati. Dalam sekejap, ada kilatan aneh yang muncul dari mata wanita tua itu, seperti sekilas rasa sedih dan getir yang terpendam. "Kenapa saya?" tanya Arman lirih. Bu Melati tersenyum samar. "Karena hanya kau yang bisa membebaskanku." Arman semakin kebingungan. Pak Darto hanya tersenyum sinis tanpa menjelaskan apa-apa. Malam itu, Arman ditempatkan di sebuah kamar tamu di lantai atas. Kamar yang dindingnya penuh dengan lukisan-lukisan tua yang menatap seolah hidup. Di atas tempat tidur kayu yang dingin dan berderit, Arman hanya bisa merenung. Ia teringat wajah ibunya,
warung kecil mereka, dan utang yang menjerat. Semua ini ia lakukan demi ibunya. Tapi mengapa semuanya terasa seperti perangkap? Angin malam meniup tirai jendela yang setengah terbuka. Arman bangkit, mencoba menutup jendela, tapi saat itu juga ia melihat di kejauhan. Di taman belakang rumah, sesosok bayangan berdiri kaku di antara pepohonan. Sosok itu tinggi, berambut panjang, dan tampak mengenakan kain putih yang berkibar tertiup angin. Jantung Arman berdegup kencang. Siapa itu? Ketika ia mengedipkan mata, sosok tersebut sudah menghilang di balik bayang-bayang malam. Perasaan mencekam tak bisa ia tolak. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap di rumah ini, dan ia baru akan mengetahuinya. Pagi hari datang dengan kabut tebal yang menyelimuti pekarangan rumah. Arman bangun dari tidurnya yang penuh kegelisahan. Suara burung-burung hantu semalam masih terngiang di telinganya, membuat suasana terasa semakin ganjil. Ia berjalan menuruni tangga, menemukan Pak Darto sudah menunggu di ruang tamu dengan senyum tipis. Di sampingnya, Bu Melati duduk dengan pakaian serba putih, tampak seperti pengantin, tapi wajahnya tetap keriput dan lelah. "Kita akan langsung ke kantor desa," ujar Pak Darto. Sepanjang perjalanan menuju balai desa, Arman terus menatap Bu Melati yang duduk di sampingnya di mobil. Ada kalanya, wanita tua itu memandang keluar jendela dengan tatapan kosong, seakan menyimpan luka yang dalam. Sesampainya di balai desa, prosesi pernikahan berjalan sangat cepat dan sederhana. Kepala desa yang memimpin prosesi tampak gugup dan lebih banyak terdiam, seolah ia tahu sesuatu tentang keluarga Pak Darto yang tak ingin ia ungkapkan. Selesai prosesi, saat semua orang pergi, kepala desa berbisik lirih pada Arman. "Anak muda, seharusnya kau tahu, ini bukan pernikahan biasa. Hati-hati." Arman ingin bertanya lebih lanjut, namun Pak Darto langsung menepuk pundaknya dan membawanya pergi. Sepulang ke rumah tua itu, malam menjelang lebih cepat dari biasanya. Arman kini resmi menjadi suami dari seorang wanita, yang lebih pantas disebut nenek-nenek baginya. Tapi, ia tak bisa lari dari kenyataan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia harus menjalani malam pertama bersama Bu Melati. Namun, sebelum Arman bisa masuk ke kamar, Bu Melati menahannya. Wanita tua itu menatap dalam-dalam ke arah Arman dan berkata dengan suara rendah, "Malam ini, kau akan mengetahui semuanya." Suasana kamar terasa dingin dan menekan. Lampu minyak yang redup membuat bayangan di dinding bergerak-gerak. Arman duduk di tepi ranjang, menunggu dengan rasa takut bercampur penasaran. Tiba-tiba, Bu Melati berdiri di depan cermin besar di sudut kamar. Dengan lirih, ia berkata, "Aku bukan siapa yang kau lihat saat ini." Dan dalam sekejap, tubuh Bu Melati mulai memancarkan cahaya aneh. Tubuh tuanya perlahan berubah. Kulit keriputnya mengencang, rambut putihnya menghitam, dan sosok nenek-nenek itu berubah menjadi seorang wanita muda berusia sekitar 25 tahun. Cantik, namun wajahnya tetap memancarkan kesedihan yang mendalam. Arman terbelalak, nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Apa? Siapa kamu sebenarnya?" Bu Melati menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. "Aku terjebak dalam kutukan, dan kau adalah kunci untuk membebaskanku." Arman masih terpaku di tepi ranjang. Matanya tak lepas dari sosok Bu Melati, yang kini telah berubah menjadi wanita muda yang cantik. Udara di dalam kamar terasa semakin berat. Lampu minyak di sudut ruangan bergetar, seolah merespons keanehan yang baru saja terjadi. Dengan langkah perlahan, wanita yang dulunya Bu Melati mendekati Arman. Suaranya lebih lembut, namun penuh beban. "Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi aku sudah terperangkap dalam kutukan selama puluhan tahun." Arman menelan ludah. "Kutukan apa maksudmu? Kenapa aku?" Wanita itu duduk di samping Arman, menundukkan kepala. "Puluhan tahun lalu, aku adalah gadis biasa. Tapi karena keserakahan seseorang, aku dikorbankan dalam perjanjian kelam demi kekayaan keluarga ini." Ia melirik Arman dengan mata berkaca-kaca. Dan orang yang membuat perjanjian itu adalah Pak Darto. Arman tersentak,
Jantungnya berdetak semakin kencang. Pak Darto, maksudmu, dia? Iya saudaraku, tapi juga orang yang membuatku dikutuk menjadi nenek tua. Potong wanita itu. Setiap malam aku kembali muda, tapi saat pagi tiba, kutukan itu membuatku kembali menjadi wanita tua. Begitu terus hingga ada seseorang yang menikahiku secara ikhlas dan bersedia menanggung akibat dari semua ini. Arman merasa seakan dunia berputar di sekelilingnya. Semua ini di luar akal sehat. Namun, ekspresi wanita itu begitu tulus dan penuh penderitaan. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka lebar dan Pak Darto berdiri di ambang pintu dengan senyum sinis. "Ah, jadi kau sudah tahu ya Arman?" Suaranya dingin. "Sekarang, kau mengerti kenapa aku memilihmu." Arman berdiri, menahan amarah yang membuncah. "Kenapa kau melakukan ini?" Pak Darto melangkah masuk ke dalam kamar, menatap tajam ke arah wanita yang kini kembali menjadi melati muda. "Karena aku butuh seseorang yang cukup putus asa untuk menolong keluarga ini. Dan kau orangnya." Pak Darto mengibaskan tangan, dan seketika aura hitam pekat menyelimuti ruangan. Dinding kamar seakan bergemetar, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari luar jendela. Arman melangkah mundur, tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu, malam ini bukan hanya soal pernikahan aneh, tapi tentang rahasia gelap yang telah lama disembunyikan. Sementara Melati memandang Arman dengan penuh harap, Pak Darto melangkah semakin dekat. "Pilihan ada di tanganmu, Arman. Mau kabur, atau menerima takdirmu sebagai bagian dari perjanjian ini." Arman berdiri di tengah-tengah keduanya dengan napas memburu. Malam itu, Arman tahu bahwa hidupnya tak akan pernah kembali normal, dan keputusan besar harus segera diambil. Aura hitam yang mengelilingi ruangan semakin pekat. Arman merasa udara menjadi sesak dan dingin, seperti berada di dasar sumur yang gelap. "Arman, jangan dengarkan dia," teriak Melati, wajahnya penuh ketakutan. "Jika kau menyerah, kau akan terjebak di dalam kutukan yang sama." Pak Darto tertawa pelan. "Anak muda, kau pikir aku jahat? Aku hanya melanjutkan apa yang harus aku lakukan. Aku menjaga keluarga ini tetap hidup dengan harga yang pantas." Arman menatap Pak Darto dengan marah. "Dengan mengorbankan adikmu sendiri?" Pak Darto melirik Melati dengan senyum dingin. Dia memilih jalan ini saat muda, tapi sekarang hanya satu cara untuk mengakhirinya. Arman mencoba mencari celah di ruangan, berharap bisa melarikan diri. Namun, semua pintu dan jendela kini terkunci rapat oleh bayangan hitam yang menjerat rumah. Melati memegang tangan Arman erat-erat, matanya memohon. "Kita bisa melawan ini, tapi aku butuh keberanianmu." "Bagaimana caranya?" tanya Arman dengan suara gemetar. Melati mengangkat liontin tua yang tergantung di lehernya. "Dengan ikatan kita sebagai suami istri, kita bisa mematahkan perjanjian Pak Darto. Tapi kau harus percaya padaku." Pak Darto mendesis tajam, lalu mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya muncul pusaran angin gelap yang mengarah langsung ke Arman. Melati segera menarik Arman ke dalam pelukannya, membisikkan doa-doa dalam bahasa kuno. Liontin di lehernya mulai bersinar terang, memancarkan cahaya keemasan yang membuat aura gelap Pak Darto terhempas mundur. Pak Darto meraung, wajahnya berubah menjadi semakin menyeramkan. Separuh wajahnya tampak seperti tengkorak yang membusuk. Cahaya dari liontin terus membesar, membuat seluruh ruangan dipenuhi kilauan emas yang menyilaukan. Arman merasakan hangatnya cahaya itu, seolah memberi kekuatan baru di dalam dirinya. Ia menatap Melati yang kini memejamkan mata, menahan air mata yang terus mengalir. "Percaya padaku, Arman," ucap Melati lirih. Arman memejamkan mata, lalu menggenggam liontin itu bersama Melati. Bersamaan dengan itu, cahaya keemasan berubah menjadi ledakan besar yang menghancurkan aura hitam di sekeliling ruangan. Pak Darto terlempar ke sudut ruangan, menabrak dinding hingga retak. Ia meraung kesakitan, namun masih tersenyum licik. "Kalian pikir ini akan semudah itu?" teriaknya dengan suara parau. Namun, liontin di tangan Arman dan Melati terus memancarkan cahaya yang semakin kuat, menandakan bahwa kutukan mulai melemah. Malam itu, pertempuran antara kutukan gelap dan cahaya pengorbanan sejati dimulai. Dan Arman kini menyadari
bahwa ikatan mereka lebih dari sekadar pernikahan terpaksa, tapi sebuah perjuangan hidup dan mati melawan kejahatan yang telah berakar lama. Ruangan kini dipenuhi cahaya keemasan dari liontin melati yang terus bersinar di tangan Arman. Pak Darto masih bertahan di sudut ruangan, wajahnya kini sepenuhnya berubah menjadi wujud mengerikan. Separuh manusia, separuh makhluk gaib yang menyeramkan. Darah hitam mengalir dari sudut mulutnya, namun sorot matanya masih menyala penuh dendam. "Aku sudah berkorban terlalu banyak untuk keluarga ini," geram Pak Darto. "Kalian tak akan menghancurkan semua yang telah kubangun." Tiba-tiba, lantai kamar mulai retak dan merekah. Dari dalam celah, muncul tangan-tangan hitam yang mencengkeram lantai dan dinding, seolah ingin menarik ruangan ke dalam kegelapan abadi. Melati menarik Arman ke tengah ruangan. "Kita harus segera memutus kutukannya sebelum rumah ini sepenuhnya tertelan." Arman menatap liontin yang kini mulai berubah bentuk, membentuk simbol kuno yang tak dikenalnya. "Apa yang harus kulakukan?" "Kau harus memilih," kata Melati dengan suara berat. "Kau bisa memutus kutukan ini, tapi jika kau melakukannya, ada harga yang harus kau bayar." Arman merasa tubuhnya lemas. "Harga apa? Jika kau berhasil memutus kutukan," Melati menunduk, air matanya mengalir. "Kau akan terbebas, tapi aku akan lenyap bersama kutukan ini." Arman terpaku. Perasaan yang rumit muncul di dadanya. Ia mengenal Melati hanya dalam waktu singkat, tapi ia bisa merasakan penderitaan wanita itu yang telah terkurung selama puluhan tahun. Pak Darto tertawa keras. "Kau dengar itu bocah? Kau bisa bebas, tapi dia akan membayar harganya. Pilihanmu akan menentukan segalanya." Arman menggertakkan gigi. Dalam benaknya, ia teringat ibunya di rumah. Warung kecil mereka, perjuangan yang selama ini ia jalani, dan mimpi-mimpi yang ingin ia wujudkan. Tapi di sisi lain, ia tak bisa mengabaikan Melati. Wanita yang meski terjebak dalam kutukan, masih memiliki harapan di matanya. Melati memandang Arman dengan senyum penuh keikhlasan. "Jika kau memutuskan untuk pergi, aku mengerti." Tapi Arman menggenggam liontin itu lebih erat. Ia menggeleng tegas. "Aku tidak akan meninggalkanmu begitu saja." Tiba-tiba, cahaya dari liontin meledak lebih terang. Seluruh ruangan bergetar hebat. Tangan-tangan hitam mulai menarik dinding rumah, membuat langit-langit runtuh satu persatu. "Cepat, Arman, pilih," teriak Melati. Dengan sekuat tenaga, Arman memejamkan mata dan berkata, "Aku akan mematahkan kutukan ini, tapi kita akan mencari jalan agar kau tetap hidup." Pak Darto meraung. "Tidak mungkin, perjanjian ini abadi." Namun, saat itu juga, Arman dan Melati bersama-sama memusatkan energi liontin ke arah Pak Darto. Sinar keemasan menembus tubuh makhluk mengerikan itu, membuatnya menjerit kesakitan. Tubuh Pak Darto perlahan terurai menjadi abu hitam sebelum akhirnya lenyap dalam ledakan cahaya yang mengguncang seluruh rumah. Arman dan Melati jatuh ke lantai, nafas mereka tersengal-sengal, tapi ruangan perlahan mulai stabil. Aura hitam yang memenuhi rumah kini sirna. Namun kutukan belum sepenuhnya berakhir. Setelah ledakan cahaya itu mereda, ruangan kembali hening. Tidak ada lagi tangan-tangan hitam yang muncul dari lantai. Dinding rumah tua itu kini mulai runtuh satu persatu, berubah menjadi reruntuhan yang diselimuti kabut tipis. Arman membantu Melati berdiri. Tubuh wanita itu kembali melemah. Perlahan, kerutan mulai muncul kembali di wajah Melati. Rambutnya memutih. Ia kembali ke wujud nenek-nenek. Namun kali ini, matanya tampak damai. "Apa yang terjadi?" Arman memegang bahunya dengan panik. Melati tersenyum lembut. "Kutukan itu mulai menghilang, tapi perlahan. Aku masih akan berubah di malam hari, tapi tidak lagi seberat sebelumnya." Mereka keluar dari rumah yang kini benar-benar hancur, meninggalkan sisa-sisa masa lalu yang kelam. Di luar, langit pagi mulai tampak cerah, dan sinar matahari menembus kabut dengan hangat. Arman memandang sekeliling, lalu menatap Melati. "Apa yang akan terjadi padamu sekarang?" Melati menatap matahari yang terbit. "Aku bebas dari Pak Darto, tapi sebagian dari kutukan itu masih melekat.
Aku hanya bisa sembuh sepenuhnya jika aku dan kau mengikat janji ini dengan keikhlasan, tanpa beban. Arman termenung. Semua yang ia lakukan selama ini hanya demi ibunya dan warung kecil mereka. Namun, dalam perjalanannya, ia menemukan sesuatu yang lebih dalam. Pengorbanan dan cinta tulus yang muncul dalam situasi paling tak terduga. Melati melangkah ke depan, menatap reruntuhan rumah yang dulu mengurungnya. Terima kasih Arman, karena keberanianmu, aku punya kesempatan kedua. Tak lama, dari kejauhan, datang mobil yang dikendarai kepala desa. Ia bergegas turun begitu melihat keadaan Arman dan Melati. Apa yang terjadi di sini? Rumah ini? Kepala desa terkejut melihat bangunan tua yang kini nyaris rata dengan tanah. Arman hanya tersenyum lelah. Semuanya sudah berakhir, Pak. Kepala desa menatap Melati dan mengangguk penuh hormat. Kutukan itu sudah patah. Melati hanya mengangguk pelan, lalu menatap Arman. Tapi perjalanan kami belum selesai. Arman menarik napas panjang, mengangguk. Ia tahu, ini baru awal dari babak baru dalam hidupnya, membawa makna yang jauh lebih besar dari sekadar membayar utang atau menghindari kemiskinan. Hari itu, sinar matahari yang hangat terasa seperti berkah yang lama hilang dari desa tersebut, dan Arman untuk pertama kalinya dalam hidupnya merasa bebas. Meski hatinya masih berat oleh keputusan besar yang akan ia hadapi. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam yang menegangkan di rumah Pak Darto. Desa kini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Warung kecil Ibu Arman pun kembali ramai oleh warga yang kini seolah menemukan kembali keceriaan mereka. Namun, di tengah perubahan ini, hati Arman masih bergelut dengan pertanyaan besar, bagaimana nasib Melati ke depannya? Sore itu, Arman duduk di beranda rumahnya, menatap senja yang perlahan turun. Di sampingnya, Melati duduk dalam wujud nenek-neneknya, tapi kali ini tampak jauh lebih damai. Rambut putihnya yang tergerai dan kerut di wajahnya tak lagi terlihat seperti beban, melainkan bekas luka dari perjuangan panjang. Kau masih memikirkannya ya? Tanya Melati sambil memandang langit jingga. Arman mengangguk pelan. Aku masih merasa bersalah. Aku ingin kau bebas sepenuhnya dari kutukan ini. Melati tersenyum lembut. Kutukan ini tak seberat dulu, Arman. Sejak Pak Darto lenyap, aku merasa lebih ringan. Meski aku tetap terperangkap dalam wujud ini saat malam tiba. Arman menunduk, hatinya dilanda rasa pilu. Lalu, apakah aku harus benar-benar menikahimu agar kutukan itu hilang sepenuhnya? Melati menatap jauh ke depan, lalu menghela napas. Dulu, Pak Darto membuat kesepakatan kotor dengan kekuatan gelap. Tapi sekarang, keputusan ada di tangan kita. Kau tidak harus menikah denganku, hanya karena merasa kasihan, Arman. Bebaskan dirimu dari rasa bersalah itu. Namun, Arman tetap merasa terikat. Ia mengingat kembali malam ketika Melati melindunginya dari serangan Pak Darto, mengorbankan dirinya sendiri. Ada sesuatu yang tumbuh di hati Arman, bukan sekadar kewajiban, melainkan keikhlasan yang perlahan muncul. Tak lama, Ibu Arman datang membawa 2 gelas teh hangat. Kalian ini, kenapa jadi murung di sore seindah ini? Melati tersenyum menyambut Ibu Arman. Kami hanya berbincang, Bu. Ibu Arman menatap Melati penuh simpati. Bu Melati, kau sudah seperti keluarga bagi kami. Kau tak perlu merasa sendirian lagi. Melati menatap Arman, matanya berkaca-kaca. Aku merasa menemukan rumah baru di sini. Tiba-tiba, angin lembut berhembus, membawa harum Melati yang khas, membuat suasana terasa lebih hangat. Arman tahu, itu pertanda bahwa kutukan di dalam Melati mulai melemah. Melati, Arman menatapnya penuh keyakinan. Aku ingin melakukan ini dengan hatiku sendiri. Aku ingin membantu memulihkanmu sepenuhnya. Bukan karena kutukan, tapi karena kau pantas mendapatkan kehidupan baru. Melati terdiam, air matanya mulai mengalir, lalu ia mengangguk. Terima kasih, Arman. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian mengerikan di rumah Pak Darto. Mereka makan malam bersama seperti keluarga sejati. Suara tawa dan hangatnya, percakapan memenuhi rumah kecil itu. Menghapus jejak-jejak kelam yang dulu sempat membayangi. Tapi Arman tahu, masih ada satu langkah terakhir yang harus diambil untuk benar-benar mematahkan kutukan yang tersisa.
Ia harus membuat keputusan besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Teman-teman inspirasi, akhirnya perjalanan Arman dan Melati sampai di titik akhir. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam penuh keajaiban itu. Desa kini benar-benar berubah. Tak ada lagi aura kelam yang membayangi. Tak ada lagi rumah angker yang menyimpan rahasia gelap. Hari ini, di sebuah taman kecil di tengah desa, Arman dan Melati berdiri berdampingan. Melati kini sepenuhnya pulih. Wajahnya kembali ke sosok muda yang cantik, penuh cahaya kehidupan. Kutukan yang mengikatnya selama puluhan tahun akhirnya sirna, bukan semata karena ritual atau mantra, tapi karena keberanian, keikhlasan, dan cinta yang tulus. Kepala desa dan warga desa berkumpul di sekitar mereka, menyaksikan momen haru ini. Tak ada lagi keterpaksaan. Tak ada lagi perjanjian yang mengikat. Arman dan Melati memilih untuk memulai hidup baru mereka dengan kebebasan hati. Teman-teman inspirasi, dari kisah ini kita belajar satu hal yang sangat penting, bahwa cinta dan pengorbanan sejati tidak lahir dari keterpaksaan atau rasa bersalah, tapi dari hati yang tulus, dari keberanian menghadapi rasa takut, dan dari keikhlasan untuk menerima serta memberi tanpa pamrih. Perjalanan Arman bukan hanya tentang membayar utang atau menghindari kemiskinan, melainkan tentang menemukan makna sejati dari komitmen, menghargai kehidupan, dan tidak mengabaikan suara hati. Melati pun tersenyum, lalu berkata kepada warga, "Terima kasih, karena kalian semua, aku bisa merasakan kembali indahnya dunia ini." Arman menatap langit biru yang cerah, membayangkan ayahnya yang telah tiada dan perjuangan ibunya yang membesarkannya seorang diri. Kini, ia yakin bahwa apa yang ia alami adalah jalan menuju kedewasaan, bukan sekadar ujian berat. Kadang, hidup membawa kita pada pilihan-pilihan sulit. Tapi ingatlah, teman-teman inspirasi, selama kita berani mengambil langkah dengan hati yang bersih, keajaiban pasti akan datang di waktu yang tepat. Dan dengan itu, kisah Arman dan Melati menutup bab yang penuh misteri dan penderitaan, membuka lembaran baru yang penuh harapan dan kebahagiaan. Teman-teman inspirasi, bagaimana menurut kalian kisah ini? Apakah kalian juga pernah merasakan dilema seperti Arman? Atau menemukan kekuatan dari orang lain seperti Melati? Kalau iya, yuk tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang penuh makna dan inspirasi. Sampai jumpa di kisah penuh makna lainnya, teman-teman inspirasi.